Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Homsah dari Fakultas Sastra Indonesia, reguler C dengan kelas 01 Said 003, Universitas Pamulang. Baik, dalam video ini saya akan sedikit membahas tentang pengantar linguistik yang merupakan tugas akhir atau tugas akhir ujian semester. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau penjabaran saya kurang jelas dan kurang tepat, karena saya baru pertama kali melakukan video ini dan mohon koreksinya. Baik, pertama saya akan membacakan pertanyaannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada maksud dari linguistik baik secara mikro dan makro, masing-masing cakupan pembahasannya. Yang kedua ada manfaat belajar linguistik baik secara teoritis atau secara praktis. Yang ketiga ada istilah-istilah yang sulit saya pahami. Yang keempat adalah hal-hal penting apa saja yang perlu dipahami dalam linguistik umum. Baik, saya akan membahas nomor 1 terlebih dahulu, yaitu maksud dari linguistik baik secara mikro dan makro. Linguistik mikro seringkali disebut dengan mikrolinguistik, yang merupakan cabang dari ilmu linguistik yang kajiannya berfokus pada sistem internal. Apa saja sih yang termasuk ke dalam linguistik mikro? Yang pertama ada fonologi, yang artinya adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa secara umum, baik itu bunyi yang memperdulikan arti maupun yang tidak memperdulikan arti, seperti bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dan kajiannya itu adalah bahasa sebagai satuan terkecil. Yang kedua ada morfologi. Di sini morfologi mempelajari seluk-beluk kata terhadap golongan dan arti kata. Dengan kata lain, morfologi ini membahas atau mempelajari seluk-beluk kata dan atau serta fungsi perubahannya. Yang ketiga ada sintaksis, yaitu ilmu yang mempelajari atau prinsip dan peraturan yang membuat atau untuk membuat sebuah kalimat, dan juga menyelidiki tentang satuan-satuan di atas kata, seperti contoh kalimat yang memiliki kata prasa sedang belajar, yang memiliki dua unsur sedang dan belajar. Yang keempat ada semantik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang arti atau makna dalam atau yang terkandung dalam bahasa. Semantik juga sering kali dikaitkan dengan sintaksis karena pembentukannya berupa simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana. Selanjutnya berbeda dengan linguistik mikro. Linguistik makro lebih ke mengkaji hubungan dari luar, seperti baik itu hubungan alam maupun sosial. Oleh karena itu, linguistik makro lebih luas atau bisa disebut eksternal. Yang termasuk ke dalam cakupan linguistik makro antara lain ada sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, stilistika, filologi, filsafat bahasa, dialekologi atau neurolinguistik. Yang pertama ada sosiolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari atau hubungan pengaruh budaya yang berhubungan erat dengan budaya. Yang kedua ada psikolinguistik, yang mengkaji hubungan bahasa dan mental. Yang ketiga ada antropolinguistik, yaitu yang mempelajari manusia dan kebudayaan secara menyeluruh, yang mempedulikan bahasa sebagai fenomena yang dapat dipahami bila dikaitkan dengan budaya saja. Selanjutnya ada stilistika, yang merupakan ilmu tentang linguistik dan kesusastraan, yang mempelajari bahasa dalam bentuk-bentuk karya sastra saja. Yang selanjutnya ada filologi,
yaitu yang mempelajari tentang naskah-naskah manuskrip yang biasanya dari zaman kuno atau zaman dahulu. Selanjutnya ada filsafat bahasa, yaitu ilmu yang menyelidiki kodrat ya dan kedudukan bahasa yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu filsafat ideal dan filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada dialekologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang dialek, dan kajiannya itu adalah mengkaji perbedaan alat komunikasi atau komunikasi suatu masyarakat. Yang terakhir ada neurolinguistik, yaitu yang berupa memahami tentang kerja otak untuk memproses kegiatan berbahasa dan untuk memahami orang yang kesulitan atau gangguan berbahasa. Selanjutnya nomor 2, yaitu manfaat belajar linguistik umum baik secara teoritis atau secara praktis. Menurut saya manfaatnya banyak sekali, karena orang yang dapat atau lebih terasa itu orang yang berhubungan, manfaat yang akan lebih terasa kepada orang yang langsung berhubungan dengan bahasa, seperti peneliti, politikus, peminat sastra. Itu akan mudahnya memahami karya sastra bila mereka mempelajari linguistik, terutama bagi seorang guru, karena pengetahuan ini sangat penting. Bagaimana mungkin seorang guru dapat memahami atau dapat melatih keterampilan bahasa kalau dia tidak menguasai fonologi. Sebetulnya bukan hanya seorang guru saja, seorang murid pun harus, karena dengan mempelajari ilmu linguistik, kita akan dengan mudahnya menerima atau memahami tentang bahasa. Yang selanjutnya nomor 3 ada istilah yang paling sulit diingat atau dipahami. Menurut saya tentang neurolinguistik, membacanya pun saya masih belepotan. Ada filologi juga, paleografi, dan juga mengenai linguistik terapan, seperti contoh filologi dan paleografi yang sama-sama membahas tentang sejarah dan naskah-naskah pada zaman dulu, lebih tepatnya tulisan zaman dahulu. Lalu dengan ungkapan yang saya sulit dipahami adalah kata-kata atau kalimat yang hampir sama tetapi berbeda arti, seperti contoh saya pribadi itu seperti contoh husnul khotimah dan husnul khotimah, yang artinya yang hampir sama pembawaannya tetapi berbeda arti, karena yang berawalan dari ha itu berakhiran dengan hina, yang berawalan ha itu artinya yang berakhir dengan baik. Itu itu di kalangan masyarakat sering tertukar, termasuk diri saya sendiri. Yang keempat ada pertanyaannya, yang keempat adalah hal-hal penting yang perlu dipahami dalam linguistik umum. Yang perlu dipahami dalam linguistik umum itu sendiri bahasa, karena pada dasarnya linguistik itu mengkaji bahasa, di mana bahasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan oleh semua orang. Dengan bahasa kita bisa berkomunikasi dengan orang lain secara baik. Tanpa bahasa kita tidak akan hidup atau sunyi, karena bahasa sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang tepat, dan mohon maaf bila pembawaan saya kurang jelas. Terima kasih. Mohon koreksinya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.